atau kita lanjutkan kembali pembahasan tentang doa tadi. Bagaimana penjelasan para ulama tentang doa tadi. Kemudian nanti kita akhiri dengan contoh tentang kasus futur itu seperti apa, digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi atau doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Sebab kata Imam Ibn Battal ini adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan pentingnya berlindung kepada Allah dari sifat atau akhlak tadi, sebab dua akhlak tadi, dua sifat tadi menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibn Battal, dua akhlak atau dua sifat ini kita patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dua akhlak atau dua sifat ini menghalangi seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seseorang bahkan untuk melakukan kemaslahatan bagi dirinya. Cari apa, Mas? Menghalangi seseorang dari memikirkan tentang maslahat ahlihi. Ya, kalau kita mau tambahkan akan lebih dari itu. Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maslahat akhirat dan agama seseorang itu akan terhalang terbengkalai. Pengaruh buruk daripada sifat atau akhlak futur ini, orang akhirnya apa? Menjadi sia-sia maslahat dunia dan akhiratnya. Terhalang dari memikirkan tentang maslahat dirinya. Terhalang dari memikirkan tentang maslahat keluarganya, apalagi untuk maslahat orang lain. Kalau orang sudah kena futur itu, untuk maslahat dirinya juga nggak bisa dia lakukan, untuk maslahat keluarganya juga tidak dilakukan, apalagi berpikir tentang maslahat untuk orang lain. Sudah jauh, nggak kepikir bagi orang itu. Mungkin ya kita bisa bayangkan kalau itu disamakan, diserupakan dengan orang yang kena sindrom ya. Istilah sindrom, kan ada istilah sindrom. Coba orang kalau sudah kena sindrom, bagaimana? Sudah dia nggak memikirkan yang lain. Jangankan untuk memikirkan yang lain, dia dirinya sendiri pun dia tidak pikirkan. Sudah kehidupannya apa? Kehidupan yang nggak jelas. Itu futur. Jangankan memikirkan ketaatan kepada Allah. Sholat sudah enggak dia pedulikan. Ibadah-ibadah sudah dia tidak pedulikan. Untuk maslahat dirinya dia tidak pikirkan. Keluarga juga akan terbengkalai. Apalagi mikirkan orang lain. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dihinggapi penyakit futur, orang kalau kena akhlak futur ini, maka jangan kita berharap banyak dengan orang tersebut. Ya, maslahat akan banyak terbengkalai, maslahat akan banyak yang kemudian terabaikan. Hak-hak tentang dirinya, hak tentang keluarga, apalagi hak-hak tentang orang lain, itu tidak akan bisa diharapkan kalau orang sudah terkena yang namanya futur. Sekalipun nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ada macam-macam atau pembagian futur. Apakah
futur itu memang akhirnya orang berkelanjutan atau ada orang yang futur itu dalam waktu sesaat, dalam waktu tertentu saja. Kita juga akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang apa sebab-sebab orang kemudian terkena dihinggapi yang namanya futur. Tentu juga kita harus tahu apa solusi, apa terapi daripada akhlak ataupun sifat yang buruk yaitu futur ini. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan akhiri kajian kita dengan contoh disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW kasus futur itu seperti apa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, mengingatkan, menasehati seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun misla fulan, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Rasulullah SAW mencontohkan gambaran tentang futur dalam persoalan qiyamul lail. Wahai Abdullah, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun misla fulan, jangan kamu seperti apa? Si fulan. Rasulullah tidak menyebutkan di dalam hadis ini siapa si fulannya. Sengaja disamarkan, sengaja tidak disebutkan namanya siapa oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan bahwa siapa saja bisa mengalami ini, siapa saja bisa terkena dan dihinggapi yang namanya futur. La takun mithla fulan, dan ini luar biasa gaya bahasa Rasulullah SAW yang sangat apa? Yang sangat santun, gaya bahasa Rasulullah SAW yang sangat tinggi. Rasulullah menjaga adab, tidak disebutkan si fulan itu siapa, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW namanya siapa, tapi sengaja oleh Rasulullah SAW disebutkan secara umum. La takun mithla fulan, kata Rasulullah, jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Si fulan itu, kata Rasulullah SAW, dia pernah sholat malam, setelah itu dia tinggalkan sholat malam. Itu contoh futur. Pernah dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam itu. Pernah dia puasa, kemudian dia tinggalkan puasa itu. Pernah dia baca Quran, pernah dia menghafal Al-Quran, dia pernah taklim, dia pernah belajar, dia pernah hadir di majelis ilmu, tetapi setelah itu dia tinggalkan. Taraka qiyamal lail, taraka siyam, taraka qiraatul Quran, taraka shalah, taraka hudural majalis, dan lain sebagainya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah qiyamul lail. Jangan seperti orang itu pernah sholat malam, habis itu enggak pernah lagi sholat malam. Pernah puasa, setelah itu enggak pernah puasa lagi. Pernah dia baca Quran, setelah itu enggak pernah baca Quran lagi. Pernah dia hadir di majelis ilmu, setelah itu dia menghilang, enggak pernah lagi ada di majelis ilmu. Ini contoh gambaran. Rasulullah menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an tentang apa? Tentang bahayanya yang namanya futur. Orang meninggalkan ketaatan, sesungguhnya ketaatan itu adalah menjadi maslahat bagi orang tersebut. Tetapi ketika dihinggapi futur, maka maslahat itu akhirnya terabaikan atau tersia-siakan. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi menyampaikannya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As? Kenapa tidak disampaikan kepada sahabat yang lain? Tidak disampaikan kepada sahabat yang begitu banyak. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Wallahu alam kenapa. Tetapi kalau kita melihat di dalam hadis yang lain, ada kasus pernah dialami oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang pernah dalam satu riwayat mengajukan satu permintaan kepada Rasulullah SAW dalam persoalan amal. Boleh jadi wallahu alam juga kita tidak belum membaca syarah hadis itu. Di dalam hadis itu digambarkan sahabat Abdullah bin Amr bin As itu bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa sih ukuran orang itu bisa menghatamkan Al-Quran? Dijawab oleh Rasulullah SAW sebulan atau 20 hari. Dijawab oleh Rasulullah 15 hari atau 10 hari.
Dijawab oleh Rasulullah SAW, sampai kurang dari itu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih kuat, saya bisa mampu lebih dari itu. Sampai akhirnya oleh Rasulullah dibatasi. Kalau begitu kata Rasulullah, kamu hatamkan Al-Quran jangan lebih dari 3 hari. Beliau termasuk juga orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, puasa itu seperti apa yang terbaik? Dikatakan oleh Rasulullah puasa Ayyamul Bid, dikatakan oleh Rasulullah SAW puasa Senin Kamis, dikatakan oleh Rasulullah SAW puasa Daud. Tetapi sahabat Abdullah bin Amr bin As tetap mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tetapi oleh Rasulullah dibatasi sampai puasa Daud saja. Ternyata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an di masa tua beliau teringat, terkenang dengan apa yang dia sampaikan kepada Rasulullah, permintaan dia kepada Rasulullah SAW. Ternyata berlanjut usia, berganti zaman, ternyata kondisi itu tidak stabil, tidak sama seperti sebelumnya. Fisiknya sudah mulai melemah, semangatnya sudah mulai menurun. Akhirnya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, ya laitani akhadtu rukhsata Rasulullah SAW. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau dulu ketika itu saya memilih mengambil pilihan-pilihan yang sesungguhnya itu mudah dan bisa saya lakukan, ketimbang memilih menetapkan pilihan-pilihan yang berat bagi diri saya. Artinya hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hal yang bisa menyebabkan kita mengalami futur itu adalah ketika kita terlalu mohon maaf kalau istilahnya ini kurang berkenan, terlalu strength. Terlalu terlalu bersemangat, terlalu terlalu kaku dan seterusnya. Terkadang kita saksikan fenomena ini, bukan berarti melemahkan, membuat kita down di dalam berislam. Terkadang kita saksikan fenomena orang mulai berhijrah, fenomena orang mulai mengaji, fenomena orang mulai berislam, mendekat kepada agama. Kita banyak saksikan orang itu mengawali masa hijrahnya dengan tadi ya, terlalu strength, terlalu semangat, terlalu ketat, terlalu kaku. Akhirnya ternyata masa itu panjang bagi kehidupan kita. Ternyata itu tidak akan berlalu hanya dalam 1 bulan, bukan hanya dalam 1 tahun, tapi terkadang melalui proses berpuluh-puluh tahun. Semangat, kekuatan kita tidak sama selamanya, akan mengalami tadi fluktuasi. Sehingga sangat mungkin kita dihinggapi yang namanya futur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita al-qasdu fil amal. Hendaknya kita tengah-tengah saja di dalam beragama, di dalam kehidupan ini. Jangan terlalu kemudian berlebihan, bersemangat. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Sehingga menyebabkan kita akhirnya dihinggapi masa futur menjadi orang yang meninggalkan sama sekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu terapi, satu solusi, contohnya disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Innalil qulubi iqbalan wa idbaran. Innalil qulubi iqbalan wa idbaran. Sesungguhnya hati ini, kata Umar bin Khattab, ada kalanya iqbal. Ya, kalau kita ini kan hati manusia ini, hati kita ini ada kalanya mengalami masa iqbalan. Sebaliknya wa idbaron. Kalau iqbal itu arti sebenarnya adalah menghadap. Kalau ini adalah membelakangi. Kalau kita artikan, hati kita ini ada kalanya mengalami masa Mengalami masa jaya lah, masa semangat, masa taat. Tapi ada kalanya sebaliknya. Ada masa terpuruknya, ada masa malasnya, ada masa bosannya. Innalil qulubi iqbalan wa idbaran. Ini sahabat Umar bin Khattab menyatakan demikian. Maka kata beliau, fa idza aqbalat, ketika dia datang masanya, aqbalat, menghadap, datang masa jayanya, datang masa semangat, masa kuatnya, fakhuduha bis sunan. Ajak dia, bawa dia, giring dia untuk mengerjakan yang wajib-wajib, termasuk juga yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah, yang mustahab-mustahab. Tetapi wa idza adbarat, ketika datang masa terpuruk, ketika datang masa lemah, maka minimal kata dia fakhuduha bil faraid, minimal yang wajib, yang pokok, yang dasar-dasar itu
jangan sampai ditinggalkan. Kalau sudah sampai yang pokok-pokok yang wajib-wajib dia tinggalkan, boleh jadi ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak atau faqad khasir. Barang siapa yang dihinggapi masa futur kemudian berada di luar sunnah, berada di luar batas normal, maka orang tersebut dikatakan halak, binasa atau hancur. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka minimal kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi maupun di sore hari dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.